Kembali lagi bersama channel belajar kimia, Kimipedia. Kimipedia adalah channel yang akan membantu kalian memahami dengan mudah cara belajar kimia. Simak terus ya. Hari ini kita akan belajar tentang struktur atom. Nah, struktur atom ini emang bagian dari UTBK ya. Emang sering banget keluar soal-soal yang berkaitan dengan struktur atom. Nah, sebenarnya kita review aja sih, karena sebenarnya kan kalian udah pernah belajar struktur atom itu di kelas 10. Nah, jadi ya coba deh dipelajarin lagi gitu ya, pelajaran di kelas 10, dibuka lagi bukunya. Nah, BTW ngomongin struktur atom, pertama pasti kita akan belajar tentang lambang atom, ya kan? Tentang lambang. Nah, di sini lambang itu biasanya kalau di buku-buku itu ya, ada lambang X, di sini A, di sini Z, gitu kan? Nah, apa sih A, X, Z ini? X itu adalah lambangnya aja. Jadi dia bisa menggambarkan atom Cu, atom H, atom N, atom C, dan lain-lain. Nah, sedangkan A ini itu apa? A di sini maksudnya adalah si massa atom. Nah, massa atom ya. Sedangkan kalau Z itu menandakan bahwa dia adalah nomor atom. Nomor atom ini juga bisa kita bilang sebagai jumlah dari si proton atau enggak si elektron. Nah, tapi kalau misalkan si atom ini dia bermuatan, maka jumlah protonnya tetap, tapi jumlah elektronnya akan berubah, gitu ya teman-teman. Nah, contohnya misalkan, contohnya ada 12, 13 Al. Nah, berarti di sini 12 itu sebagai massanya, ya kan? 13 itu sebagai nomor atomnya. Bisa juga 13 ini menyatakan jumlah si proton dan jumlah si elektron. Nah, tapi gimana keadaannya misalkan berubah? 13 Al3+, seperti itu. Nah, berarti nanti hal ini akan berubah ke si elektronnya. Protonnya tetap 13, tapi elektronnya akan berubah menjadi, karena 3+ dilepas 3, maka nanti 13 dikurangin 3, kan dilepas ya, jadinya berkurang. Sehingga elektronnya adalah 13 kurangin 3, totalnya adalah 10. Nah, nanti kita akan belajar tentang ion. Nah, ion ini berarti suatu atom yang bermuatan tadi ya, namanya adalah ion. Nah, di sini ion itu ada dua. Ion itu ada yang namanya kation. Kation itu adalah ion yang bermuatan positif. Artinya kalau positif harus dilepas. Dilepas berarti yaitu dikurangi. Nah, kemudian ada anion. Nah, di sini anion adalah suatu atom yang bermuatan negatif. Nah, berarti kalau negatif gimana? Kalau negatif ya berarti harus ditambah karena diserap. Seperti itu. Kalau kation itu dengan cara melepas, kalau anion itu dengan cara menyerap, sehingga jumlah elektronnya akan bertambah, sedangkan kation akan berkurang karena dilepas. Seperti itu ya, contohnya seperti tadi. Nah, kemudian kita akan belajar tentang isotop, isobar, dan isoton. Nah, apa itu? Ada isotop, kemudian ada isoton, kemudian ada isobar. Nah, isotop, isoton, isobar ini mencirikan ada sesuatu yang sama. Apa yang sama? Kalau isotop itu protonnya yang sama, sesuai dengan akhirannya ya, top, proton yang sama. Sedangkan isoton di sini adalah neutron yang sama. Neutron tadi adalah selisih ya, selisih antara A dikurangin dengan Z. Massa atom dikurangin dengan nomor atom, itu adalah neutron.
Kemudian kalau isobar, apanya yang sama? Isobar itu yang sama adalah si massa atomnya. Nah, seperti itu. Contohnya aja misalkan ada 12C6, kemudian 12C7, kemudian misalkan kita cari yang sama aja ya, 14,8C, kemudian 14,6. Nah, mana yang termasuk isotop? Nah, isotop kan berarti protonnya sama nih, berarti yang bawahnya dong yang sama, karena proton itu menyatakan nomor atom. Nah, berarti ini adalah isotop. Kemudian, kalau isoton, neutronnya yang sama, berarti jumlah selisihnya yang sama. 12 dan 6, berarti selisihnya adalah 8. Bukan 6 ya. 12 sama 7 berarti selisihnya adalah 5. 14 sama 8 selisihnya 6. 14 sama 6 selisihnya 8. Nah, berarti yang pertama dan ketiga ini adalah isoton. Yang terakhir isobar. Isobar berarti masanya yang sama. Nah, berarti masanya yang sama, atasnya yang sama nih ya. Nah, berarti bisa antara 1 dan 2, ini isobar. Kemudian bisa juga antara 3 dan 4, ini juga isobar. Nah, itu ya berkaitan dengan isotop, isoton, dan isobar. Kemudian kita akan belajar tentang yang namanya konfigurasi elektron. Nah, masih ingat nggak? Konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron ini ada 2 ya. Kita bisa memakai caranya si Bohr, kita juga bisa memakai caranya si mekanika kuantum atau kita sebut dengan konfigurasi modern. Nah, pertama kita akan belajar tentang konfigurasi dari si Bohr. Nah, konfigurasi kan berarti sama halnya dengan menyusun elektron-elektron gitu ya, itu yang namanya konfigurasi elektron. Menyusun elektron-elektron ke dalam tingkatan-tingkatan tertentu, itu namanya konfigurasi. Nah, di sini untuk menentukan konfigurasi elektron di Bohr ini ya, itu ada aturan-aturannya. Nah, apa aturannya? Aturannya yang pertama adalah aturan elektron valensi itu maksimal 8. Maksimumnya 8, berarti nggak boleh kelebihan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, di setiap kulit itu memenuhi aturan 2n kuadrat. Seperti itu. Kemudian kulit pertama itu diawali dengan huruf K. Berarti kulit kedua L, kulit ketiga M, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, untuk penentuan golongan dan periode, kalau golongan itu disesuaikan dengan elektron valensi terakhirnya. Elektron valensi itu kan elektron yang berada di kulit terakhir gitu ya. Sedangkan untuk penentuan periode di sini dia mengikuti jumlah si kulitnya. Jumlah kulit. Gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kita ambilnya di sini dulu di kulit. Nah, penentuan kulit ya. Berarti ada kulit K, L, M, dan seterusnya. Nah, di sini kulit K kan kulit pertama, berarti jumlah maksimumnya adalah 2. 2 kali 1 kuadrat sama dengan 2. Kemudian kalau yang L, berarti kan kulit kedua ya. Kulit kedua, berarti 2 kali 2 kuadrat. Sama halnya, nilainya adalah 8. Kemudian kalau M, 2 kali 3 kuadrat, nilainya adalah 18. Seperti itu.
Nah, contohnya misalkan kita ambil 5BE. Berarti konfigurasinya adalah kulit pertama terisi 2, kulit kedua terisi selanjutnya. Karena nggak mencukupi untuk ke-8 ya. Ya berarti ya udah sisanya aja. Sisanya adalah 3. Nah, berarti golongannya golongan berapa? Golongannya adalah golongan 3A karena elektron valensinya adalah 3, sedangkan periode di sini nilainya adalah 1, 2. Jumlah kulitnya ada 2. Berarti periodenya adalah periode 2. Seperti itu. Nah, konfigurasi dari bor ini, dia hanya bisa menyatakan dari golongan A saja. Nah, hanya menyatakan golongan A. Dan kita bisa pakai bor ini karena kita nggak tahu di setiap angka itu dia terkandung di golongan A ataukah B. Nah, untuk yang paling aman, kita gunakan konfigurasi bor ini ketika nomor atomnya itu adalah kurang dari 20. Atau paling mentok 20. Nah, apakah kalau selain lebih dari 20 itu nggak bisa pakai bor? Sebenarnya bisa, tapi nanti akan tercampur apakah itu golongan A atau golongan B. Jadi yang lebih aman kita pakai bor ini ketika nomor atomnya adalah kurang dari 20. Tapi kalau misalkan kalian sudah misalkan udah pasti nih mengetahui kalau nomor atom segini itu pasti golongannya adalah golongan A, ya nggak apa-apa, kalian pakai si bor. Seperti itu. Kemudian, konfigurasi yang kedua adalah dari mekanika kuantum atau modern. Nah, di sini kalau modern berarti kalian harus mengikuti kaidah tingkat elektron ya. Nah, tingkat elektron ada berapa aja? Nah, di sini tingkatan elektron. Itu ada apa aja? Si, sa, pi, sa, pi, sedep, sedep, se, fe, dep, se, fe, dep, s. Nah, itu ya. Di mana? Nah, S itu dinamakan sebagai subkulit. Nah, subkulit S itu diawali dari nilai 1. Kenapa? Karena dia yang paling rendah. Atau kulit pertama itu diawali dengan S, seperti itu. Makanya di sini kita tulis 1, kuadrat, 2, kuadrat. Kenapa kok kuadrat? Karena maksimum S ini hanya bisa terisi 2, gitu ya. Nah, berarti 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat. Sedangkan P itu, subkulit P ya maksudnya, itu mulai ada di kulit kedua. Maka kita bilang, kita tulis di sini 2P pangkat 6. Loh, kenapa kok pangkat 6? Karena subkulit P itu maksimum pengisian elektronnya adalah jumlahnya 6, seperti itu. Maka di sini 3P pangkat 6, 4P pangkat 6, 5P pangkat 6, 6P pangkat 6, 7P pangkat 6. Seperti itu ya. Nah, kemudian subkulit D itu mulai ada di kulit ke-3. Nah, 3D pangkat 10, maksimumnya 10 ya. Berarti di sini juga 4D pangkat 10, 5D pangkat 10, kemudian 6D pangkat 10. Sedangkan F itu mulai ada di kulit ke-4. Makanya di sini kita tulis 4F pangkat 14 karena F maksimumnya adalah 14. Sedangkan di sini 5F pangkat 14. Jangan lupa untuk mendukung channel Kimepedia agar terus berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.